Umar Asy-Syatiri wa masyayikhihi wa talamidatihi wa arkhina anhu wa usulihim wa furahim wa nasim alaihim wa ila jamil ulama wal awliya wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila awliyadil baldah wa ulama'iha wa salahaiha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah yatawashshahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yud'alina wal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemarin kita selesai dari pembahasan tarifnya rukun dan syarat-syaratnya syarat dari masing-masing rukun. Sekarang kita insya Allah akan masuk ke bab riba. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke bab riba, kita baca dulu catatan kaki yang panjang itu karena itu penting. Ya global aja. Di akhir syarat segot wa ayaksid wa ayyudifal ba' li jumlatihi. Di situ ada catatan kaki yang lumayan panjang dan ini sangat penting sekali untuk kita fahami. Gitu. Faidatan ya ada faidatan ketemu. Gitu. Faidatani qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi binumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faidatani ada dua faedah yang sangat penting. Pertama, ihdahuma fi aqsamil uqud. Macam-macamnya akad. I'lam annal uqud salah satu aqsam. Akad itu ada tiga macam. Akad itu ada tiga macam. Dari sisi mengikat atau tidaknya. Ada akad itu yang mengikat dari dua belah pihak. Akad itu kan mesti minimal dari dua orang, tidak mungkin akad satu orang, ya dua orang. Akad itu ada kalanya mengikat dari dua belah pihak, ada kalanya tidak mengikat dari kedua belah pihak, ada kalanya mengikat dari satu orang, tidak mengikat dari yang lain. Maksudnya mengikat tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ya, maksudnya mengikat tidak bisa dibatalkan secara sepihak, tapi harus minta persetujuan yang lain. Maksud tidak mengikat adalah bisa dibatalkan secara sepihak walaupun satunya enggak setuju. Nah ini. Fal i'lam annal uqud salah satu aqsam. Pertama, lazimun minat tarafain. Lazim mengikat. Minat tarafain dari dua belah pihak. Kalau dalam dari baik dan mustari. Dan ini termasuk akad ini. Lazim minat tarafain, mengikat dari dua belah pihak. Siapa? Baik dan mustari, ya. Sama-sama mengikat. Kalau sudah ada akad baik tidak bisa membatalkan semaunya begitu tanpa persetujuan mustari. Begitu juga sebaliknya, mustari tidak bisa membatalkan, ya, tidak bisa membatalkan tanpa persetujuan baik. Ini kalau sudah nggak ada khiyar-khiyarnya, ya. Jadi baik itu setelah hilang khiyarnya maka menjadi akad yang lazim minat tarafain. Akad yang lazim minat tarafain. Ini maksudnya lazim minat tarafain. Kalau kedua orang sepakat untuk membatalkannya tidak ada masalah. Siapa yang melarang? Itu. Baik dan mustari sudah jual beli, sudah selesai khiyar-khiyar habis, tidak ada khiyar majlis, tidak ada khiyar syarat, tidak ada khiyar khiyar-khiyar tidak ada, mengikat sudah. Baik tidak bisa membatalkan tanpa persetujuan mustari, mustari tidak bisa membatalkan tanpa persetujuan baik. Kalau sepakat dua-duanya membatalkan, bisa, namanya iqalah nanti, ya. Udah kita baca dulu aja. Kemudian wajah izun minhuma, ada akad itu jaiz minat tarafain, itu tidak mengikat. Jaiz itu tidak mengikat, dari kedua belah pihak sama-sama tidak mengikat. Artinya bisa dibatalkan oleh kedua orang. Contohnya misalnya seperti akad wakalah. Saya mewakilkan ke Fikri untuk jualkan HP ini ke pasar. Ini setelah akad, mau ini saya wakilkan ke ente untuk menjualkan HP ini ke pasar dengan harga 500.000. Oke, setuju, qabiltu. Itu.
Tanpa ngomong-ngomong, tanpa minta persetujuan fikri, tak batalkan wakalahnya. Boleh. Saya sebagai mewakil membatalkan kapanpun, boleh. Fikri membatalkan tanpa persetujuan saya juga, boleh kapanpun. Ini namanya akad jaiz minat tarafain. Bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan yang lain. Dan dua belah pihak baik mewakil atau wakil sama-sama bisa membatalkan. Ada yang silang. Wajaizun min ahadihima lazimun minal akhar. Ada akad itu mengikat tidak mengikat dari salah satu tapi mengikat dari yang lain. Jadi tidak mengikat dari salah satu, mengikat dari yang lain. Silang itu. Ini yang ketiga. Contohnya misalnya akad dhimmah atau akad kitabah, itu akad dhimmah atau akad kitabah. Akad kitabah itu seperti apa? Begini, ada sayyid punya budak, dia disunahkan kalau budak ini mampu, dianggap mampu, sunnah sayyid itu, budak ente kerjao, cari penghasilan. Kalau bisa bayar ke saya 10 juta, dicicil selama 10 bulan, per bulannya 1 juta, ente merdeka. Oke, setuju? Nah, ini namanya akad kitabah. Kalau budaknya mampu menghasilkan uang itu sesuai yang disebutkan sayyidnya, maka merdeka. Ini bisa dibatalkan di tengah jalan apa enggak? Dari sayyid mengikat, enggak bisa sayyid membatalkan. Sayyid membatalkan secara sepihak tidak bisa. Tapi si budak kapanpun males wis, enak jadi budak misalnya ya. Si budaknya tidak mau, jadi tengah perjalanan males tidak tak lanjut, boleh kapanpun. Jadi si budak membatalkan kapanpun boleh. Sayyid tak bisa mengikat. Wadah ya. Ini gambaran akad. Fal awal khamsata asyara akdan. Itu. Yang pertama yaitu akad yang lazim dari dua taraf, dari dua belah pihak, ada 15 al-bai'u dan seterusnya. Nanti tidak usah diterangkan ini, soalnya kalau diterangkan yang menerangkan isinya semua muamalat ini ya. Itu. Udah al-bai'u wassalamu ila akhirih, malam yakun khiyar. Udah ila akhirih. Ba' dan salam. Apa salam? Nanti ada setelah riba kita akan bahas akad salam. Tapi selama tidak ada khiyar. Baik kalau khiyarnya sudah nggak ada. Salam kalau khiyarnya sudah nggak ada. Ini menjadi akad yang lazim minat tarafain, mengikat dari dua belah pihak. Baik tidak bisa membatalkan, mustari tidak bisa membatalkan. Kalau sepakat dibatalkan boleh. Namanya apa? Iqalah. Jadi dalam muamalat itu ada yang namanya iqalah. Ini iqalah ini ya pembatalan akad dengan kesepakatan dua belah pihak. Tapi ada aturannya, harus menggunakan harga awal. HP ini tak jual ke siapa? Jailani dengan harga 500.000. Udah diserahkan, dibayar. Sudah nggak ada khiyar majelis, nggak ada khiyar syarat, lazim kan? Itu. Saya batalkan, nggak bisa. Jailani batalkan, nggak bisa. Hatta menyesal, tidak bisa membatalkan. Tapi kalau sepakat, ya apa kalau ini kita batalkan saja akadnya, uangnya tak kembalikan 500, ya akhir, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Sepakat. Kalau sepakat bisa namanya iqalah. Tapi harus sesuai harga awal. Itu. Kalau kepingin tidak sesuai harga awal, harga berkurang, ya jangan pakai iqalah. Apa? Ya dijual lagi, kok repotnya. Dijual lagi, tak jual lagi ke antum 450. Saya tadi beli 500, tak jual lagi 450. Jual lagi beres, akad baru, tidak ada sangkut pautnya dengan akad awal. Kalau iqalah ini masih ada sangkut pautnya dengan yang awal, pembatalan akad pertama. Jadi membatalkan akad pertama. Kalau jual baru bukan batalkan akad pertama. Akad pertama sudah selesai, bikin akad baru. Itu. Udah, ini yang apa? Lazim minat tarafain ada 15. Jadi antum nanti kalau kepingin nyari, misalnya belajar bab ju'alah. Bab ju'alah ini akad lazim minat tarafain atau jaiz minat tarafain atau jaiz minat taraf lazim minal akhar, bukanya di sini ya. Nah, bukanya di sini kalau kepingin instan.
kepingin instan. Ya setiap bab biasanya mesti diterangkan. Setiap bab kalau kitab yang agak lebar itu mesti diterangkan. Tapi kan antum masih mutolaah dari awal dulu ya. Kalau kepingin instan cepet ya di sini bukanya. Tinggal dicari. Oh lazim minat tarafain ada 15. Silakan dicari itu. Kemudian wasani yang kedua, apa yang kedua berarti? Jaiz minat tarafainnya sama-sama bisa membatalkan secara sepihak. Itu ada isna asyara akdan, ada 12 akad, asyarikah, al-wakalah, al-wadi'ah. Itu bakal diterangkan semua itu nanti. Wadi'ah, titip. Saya titip HP ke Irfan selama seminggu. Belum seminggu tak ambil lagi, boleh. Atau belum seminggu dikembalikan sama Irfan. Ima ana yang ngambil yang membatalkan atau Irfan yang mengembalikan dibatalkan wadiahnya. Sudah boleh kapanpun. Enggak, anak kan akadnya seminggu. Anak enggak mau. Ya. Anak kan kita kan sudah akad kemarin titip selama seminggu. Dapat 2 hari dikembalikan, entah kembalikan. Loh, udah akad seminggu kok dikembalikan. Terserah, anak enggak mau jaga kok. Nah, enggak masalah, paham ya? Akad wadiah itu jaiz minat tarafain. Kemudian yang ketiga, wasalis, apa yang salis? Jaiz minat taraf min ahadima lazim minal akhar. Apa ini? Sama niyatu ukut, ada 8 akad. Ar-rahnu ba'dal qabdi bil idni, gadai setelah diserah terima dengan izin. Saya utang misalnya ke siapa? Muhib 500.000 tak kasih jaminan HP. Ini jaminan HP. Kalau Anda tidak bayar ya dijual aja. Jaminan HP. Udah diserahkan HP-nya ke muhib. Setelah diserahkan, saya namanya rohin, orang yang mendaikan. Muhib namanya murtahin. Nah, gadai ini lazim dari sisi saya nggak bisa batalkan. Kalau saya sudah utang 500.000 nggak gadaikan HP untuk jaminan, saya setelah tak ambil lagi HP-nya, nggak usah jaminan, tidak pakai jaminan, saya nggak bisa. Dari sisi saya lazim, dari sisi rohin. Dari sisi muhib enggak jaiz. Kapanpun dikembalikan, tidak usah jaminan ini antum bawa HP-nya, enggak pakai jaminan. Bisa. Jadi dia membatalkan rohan kapanpun bisa, tapi kalau saya tidak bisa. Semua akan kita pelajari ini nanti akad-akad ini insyaallah. Nah itu. Fa innahu jaizun min jihadil murtahin. Rohan itu jaiz dari sisi murtahin, muhib. Itu. Lazim min jihadir rahin, lazim dari sisi saya. Itu sebagai rahin. Udah, ini cukup. Langsung kita lompat. Saniyatuhuma, faedah yang kedua. Tadi kan ada 2 faedah ya. Faedah yang sama-sama penting sekali dalam bab muamalat. Yang pertama itu macam-macamnya ukut dari sisi luzum dan tidaknya. Dari sisi luzum dan jawaznya. Sekarang permasalahan tentang khiyar. Saniyatuhuma fi anwa'il khiyar wa ma yasbutu fihi. Macam-macamnya khiyar dan sebab tetapnya khiyar. Dengan apa khiyar itu menjadi ditetapkan? Pertama khiyar itu apa sih? Khiyar itu talabu khairil amrain min imda'il akdi au apa? Faskhihi. Itu. Al khiyar itu tarifnya talabu khairil amrain min imda'il akdi au faskhihi. Ini tarifnya khiyar. Mencari yang terbaik antara 2 perkara. Min imda'il akad, melanjutkan akad, atau faskhihi, membatalkan akad. Ini namanya khiyar. Dalam beberapa akad itu berlaku khiyar. Saya beli barang. Ini ada khiyar. Kan tadi akad jual beli, akad apa? Lazim apa jaiz? Lazim minat tarafain. Akad itu lazim minat tarafain. Itu kalau sudah nggak ada khiyar. Kalau masih ada khiyar belum lazim. Itu lazimnya setelah apa? Nggak ada khiyar. Khiyar itu bagaimana? Begini. Saya pergi ke toko beli HP. Selama saya belum berpisah dengan penjual,
Selama saya belum berpisah dengan penjual, masih sama-sama di dalam toko dan belum ada yang pergi ke hammam. Ya, masih di hadapannya penjual, sudah dibayar, sudah dibuatkan nota, sudah di print notanya ya. Semua itu enggak dianggap. Pokok selama belum berpisah dua orang ini, selama belum berpisah dua orang ini bisa dibatalkan. Dari pihak manapun, dari baik bisa membatalkan, dari mustari bisa membatalkan. Ya, mungkin bisa jadi menyesal. Waduh, menyesal ini HP ini harganya bisa laku 600. Tadi kok tak jual 500 ini, tak batalkan. Loh, kok dibatalkan? Udah dibuatkan nota, udah di print notanya, nggak ada urusan. Selama belum pisah, boleh dibatalkan, baik dari baik atau dari sisi mushtari. Nah, itu khiyar namanya. Thalabu khairil amrain, mencari yang terbaik antara dua perkara. Apa? Imdaul akad, melanjutkan akad, atau fashihi, menfasakh akad, membatalkan akad. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua orang yang jual beli, baik dan mushtari bil khiyar, boleh milih antara meneruskan akad atau membatalkan akad, malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Ini madhab kita memperbolehkan, namanya khiyar majlis. Selama belum berpisah dari majlis, boleh masing-masing membatalkan tanpa persetujuan yang lain. Hadis ini disebutkan oleh Imam Malik di Muwatta. Tapi Imam Malik mengatakan tidak ada khiyar majlis. Jadi di kitabnya Imam Malik, Imam Malik punya kitab hadis namanya Muwatta. Di situ disebutkan, dalam bab disebutkan hadis al-ba'i'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang jual beli itu boleh melakukan khiyar, membatalkan secara sepihak selama belum berpisah. Tapi Imam Malik di fikihnya mengatakan tidak ada khiyar majlis. Tidak ada khiyar majlis, sudah ada. Tidak boleh dibatalkan tanpa ada sebab apapun, gara-gara masih belum pisah di majlis dibatalkan gitu aja. Tidak boleh. Dia apa ini? Hah? Ditanya Imam Malik, Imam, antum ini di kitab hadis menyebutkan hadis khiyar majlis, tapi di fikihnya menyatakan tidak ada khiyar majlis. Ya apa maksudnya? Ya biar nggak ada orang bongol kayak inti, nyangka anak nggak tahu hadis ini, anak tahu hadis ini. Kenapa? Tapi tidak ambil, ada sebabnya. Biar nggak ada orang menyangka ya, biar nggak ada orang jahil seperti inti, nyangka bahwa anak ini mengatakan tidak ada khiyar majlis gara-gara tidak tahu hadisnya. Hadisnya tak sebutkan di Muwatta, syuf. Ya, tapi sengaja nggak tak ambil. Kenapa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Orang Madinah tidak menetapkan khiyar majlis. Dan termasuk usulnya Imam Malik dalam penetapan hukum adalah amalnya Ahlul Madinah. Jadi kalau ada hadis ahad bertentangan dengan amal Ahlul Madinah, nggak dipakai sama Imam Malik. Kenapa? Orang Madinah lebih paham Rasulullah apa enggak? Lebih paham. Lalu kok ada hadis sabda Rasulullah SAW, perawinya 1-2 orang, bertentangan dengan amal orang Madinah. Orang Madinah tidak ada yang kenal hal itu. Lalu kok ada hadis ini? Lah hadisnya perlu dipertanyakan. Orang Madinah ini kan orang-orang para sahabat, ya kan? Para sahabat yang itibaknya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Tidak mungkin kalau tahu ada sabda Rasulullah ditinggalkan begitu saja ya. Berarti hadisnya ini mungkin ada masalah dalam sanadnya atau apanya. Nah, begitu. Imam Malik seperti itu. Ya. Ditinggalkan gara-gara amal Ahlul Madinah. Termasuk puasa Sit min Syawal. Imam Malik gak sunat. Kenapa? Orang Madinah gak puasa kok. Orang Madinah enggak puasa, dan mereka bukan orang yang malas ibadah. Ya, orang Madinah enggak ada yang puasa Sit min Syawal, kata Imam Malik. Itu. Hadisnya kalau kita pakai hadisnya sahih, hadis Muslim. Itu. Man shoma Ramadan fa'atba'u bi sitin min Syawal kana kasomid dahri. Maka pahalanya seperti puasa setahun. Puasa Ramadan disambung puasa 6 hari Syawal, yang tidak harus dari tanggal 2, bisa dicicil selama Syawal itu, tidak harus tiap hari, bisa dicicil selama Syawal itu. Maka pahalanya seperti puasa setahun. Hadisnya sahih Muslim. Kata Imam Malik enggak dipakai. Orang Madinah enggak ada yang puasa. Orang Madinah tidak puasa, dan mereka bukan tipe orang yang malas. Ya. Mereka itu orang yang semangat ibadahnya luar biasa, tidak ada yang puasa. Berarti perlu dipertanyakan hadis ini apa maksudnya ya. Nah, begitu. Itu Imam Malik. Wah deh, udah balik ke awal, itu selingan aja. Jadi khiyar itu apa?
talabu khairil amrain min imda'il aqdi au faskhihi. Itu. Al khiyaru salah satu anwa. Khiyar itu ada 3, sebenarnya banyak. Ini diglobalkan jadi 3. Sebenarnya khiyar itu banyak sekali. Itu. Khiyarun majlis wa khiyaru syartin wa khiyaru aibin. Ini khiyaru aibin. Khiyar majlis itu ya tadi yang saya terangkan. Apa? Pembatalan akad selama akad selama baik dan mustari belum berpisah. Ini berlaku wayasbutul awal. Yang awal apa? Khiyar majlis fi kulli muawadatin mahdhah waqi'ah ala ainin lazimatin minal janibain laisa fiha tamallukun qahri wala jarat majrar rukhas. Ini enggak usah dibaca udah. Soalnya kalau terangkan ini butuh waktu satu pertemuan sendiri ya, atau minimal separuh waktu akan kita ambil. Itu nanti antum baca-baca sendiri. Kita terangkan di kesempatan yang lain. Insya Allah nanti di Mukhtasar Latif ya. Di Mukhtasar Latif insya Allah kita terangkan. Pokok antum ambil gambaran global aja. Khiyar itu ada 3 macam. Ada khiyar majlis, yaitu tadi intinya baik dan mustari boleh membatalkan akad masing-masing selama belum berpisah dari majlis. Kemudian wayas butusani. Yang kedua, khiyar apa? Syarat. Fima yasbut fil awal. Ketentuannya sama dengan khiyar syarat. Illa masyurito fihil qabdu fil majlis. Itu. Kecuali yang disyaratkan qabd di dalam majlis. Itu tidak boleh. Jadi lebih sempit. Ranahnya khiyar syarat itu lebih sempit. Gambaran globalnya ya Pak khiyar syarat. Khiyar syarat ini khiyar yang ada perjanjian dulu. Hatta udah bisa nggak apa-apa. Yang penting ada perjanjian dan maksimal 3 hari. Begini khiyar syarat itu. Saya datang ke toko. Itu. Saya datang ke toko beli HP. Beli HP kepada Haidar misalnya. Saya beli HP ke Haidar, udah dibayar seharga 500.000, udah di print notanya, semuanya udah kesepakatan. Udah. Habis itu saya ngomong, saya minta khiyar selama 3 hari. Baik ketika sekhot akad, ketika mengucapkan sekhot akad, atau setelah selesai akad tapi masih ada di dalam majlis di tempat yang sama itu. Belum bisa ya, tidak harus tempat sama, yang penting belum bisa, itu namanya majlis. Selama di majlis saya ngomong, Haidar, ana minta khiyar 3 hari. Artinya saya beli HP ini, tapi saya masih akan mempertimbangkan dalam 3 hari ke depan. Silakan dibawa HP-nya. Ditinggal situ, dibawa, terserah ya. Itu. Udah di print notanya atau belum? Ala kulli hal boleh khiyar 3 hari maksimal. Tidak harus 3 hari. Boleh sehari, 2 hari, 3 hari boleh. Itu. Maksimal 3 hari. Saya minta khiyar 3 hari. 2 hari tak kembalikan. Kenapa? Ya males saja. Ada cacat? Tidak ada cacat. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Ada perjanjian. Ini namanya khiyar syarat. Gambaran globalnya begitu. Gambaran globalnya gitu. Ini khiyar syarat. Ada yang ketiga itu khiyar eb. Itu. Khiyar eb ini banyak macamnya. Khiyar eb ini gara-gara ada cacat. Beli barang yang umumnya normal kok cacat. Antum beli sarung atau kemeja baru. Umumnya sobek apa enggak? Hah? Sobek apa enggak? Ya enggak, umumnya pakaian baru. Beda kalau pakaian bekas yang di pinggir jalan itu, bekas orang kecelakaan itu ya. Itu, itu ada yang sobek ya wajar, memang pakaian bekas ya. Enggak, ini pakaian baru. Pakaian baru. Kok ada sobeknya di sini? Ada sobeknya sarung, pakaian baru, kok ada sobeknya. Jadi beli barang yang wajarnya enggak ada cacat, kok ada cacat. Aturan-aturan cacat bagaimana nanti insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain, karena ini satu bab penuh ini ya. Kalau terangkan sekarang ya habis waktunya. Kita daurah. Intinya gitu. Lah, ketika ada cacat maka boleh dikembalikan. Walaupun tahunya setelah setahun kemudian. Ya. Idul Fitri tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin beli sarung. Mau dipakai hari raya. Udah dibawa pulang ke rumah, gak dipakai sampai ketemu Ramadan tahun sekarang ya. Waduh iya, saya kemarin ada satu sarung gak kepake, beli Ramadan tahun kemarin,
Baru ingat, sekarang aja tak pakai untuk terawih ya. Untuk takziman li syahri Ramadan tak pakai pakaian baru ini ya. Tak pakai pakaian baru. Pakai. Dibuka, lu kok sobek padahal tidak pernah dibuka. Segel masih ada, berarti sobeknya dari toko apa enggak ini? Dari toko. Boleh kembalikan. Datang ke toko. Ngapain? Beli sarung baru dah. Masya Allah langganan datang, ahlan wasahlan ya, langganan datang ini mau borong sarung kayaknya. Enggak, saya bukan borong sarung. Apa? Kemarin saya beli sarung ke sini, belum tak pakai, masih segelan ini. Ternyata sobek, cacat, tak kembalikan. Boleh apa enggak? Boleh. Hatta udah setahun, hatta sudah seabad. Ya, jangankan setahun, hatta sudah seabad. Yang penting cacatnya ini cacat yang menunjukkan ini cacat dari toko. Cacat sudah sebelum saya terima sudah aja cacat, boleh dikembalikan. Ini namanya khiyar aib global aja ini sudah. Yang penting antum punya gambaran seperti itu. Wadah ya? Ini macam-macamnya khiyar. Dalam B itu ada khiyar. Walaupun di akad lazim tapi masih ada khiyar. Jadi lazimnya B itu apa? Setelah nggak ada khiyar. Kalau sudah pisah dari majelis, tidak ada perjanjian khiyar syarat itu, kemudian tidak ada aib, lazim sudah mengikat minat tarafain. Udah, ini sudah kita cukupkan begitu. Kita sekarang beralih kepada bab riba. Ini beralih pada bab riba. Ini penting sekali untuk kita pahami. Riba ini termasuk dosa besar. Melakukan riba satu kali dosa besar, langsung fasik. Gitu. Riba dengan segala macamnya. Riba itu ada yang dalam jual beli, ada yang utang piutang. Itu riba. Masuknya riba ke situ. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam utang piutang. Itu utang piutang. Yang zaman sekarang yang banyak riba itu dalam utang piutang. Dan banyak orang ngamalkan. Banyak orang ngamalkan, hatta yang ngerti hukum. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Dan ketika kita bahas ini, yang wakil banyak terjadi dilakukan hatta oleh orang yang ngerti hukum, itu ya jawabannya enteng sekali. Waduh, ya apa ini, semua orang sudah melakukan. Terus kalau semua orang masuk neraka antum ikut gitu dah. Kalau udah neraka ya neraka, hatta semua orang menuju ke sana jangan ikut. Surga ya surga, hatta antum sendirian berangkat oleh surga ya. Neraka hatta rombongan sekampung jangan ikut. Nah, sekarang ini apa? Riba ini menyebar kemana-mana. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman nanti orang-orang itu tidak lepas dari riba. Ada yang melakukan sharihur riba, terang-terangan riba. Ada yang kena gubarnya riba, kena apa? Debunya riba, kena debunya riba. Ini khotor sekali. Padahal riba itu adalah maksiat yang besar dan satu di antara dua maksiat yang ditantang perang oleh Allah. Gak ada maksiat dilakukan Allah sampai nantang perang itu. Jadi kalau antum sampai ditantang perang oleh seorang raja, itu berarti antum keterlaluan apa enggak? Perang itu. Raja sampai nantang antum perang kayak gitu. Parah apa enggak pelanggarannya? Parah. Lah ini rajanya para raja, Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk. Ini sampai nantang perang. Kalau ada orang melakukan salah satu dari dua maksiat ini. Selainnya enggak dari tantang perang, dua ini yang ditantang perang. Itu apa? Riba sama menyakiti aulia, itu tantang perang oleh Allah. Itu. Jadi melakukan riba dan menyakiti aulia. Itu. Man adzali waliyan. Itu apa? Faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang untuk dia. Begitu juga riba. Itu. Riba ini ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba sekarang ini dosanya dosa besar ini riba ini, dan banyak sekali sekarang riba itu di kampung-kampung. Itu kalau dulu yang melakukan riba itu pengusaha-pengusaha besar, sekarang hatta meracangan riba. Riba keliling ke rumah-rumah ya. Riba keliling ke rumah-rumah, ke pasar-pasar tradisional, itu keliling kemana-mana. Kalau dulu yang keliling apa ngajak riba itu tatuan, sekarang sarungan banyak ya. Itu muskilah ini. Kadang di kampung ada seorang haji, ma'ruf bir riba. Ya apa ini?
haji riba ya. Jadi ma'ruf bi haji riba ya. Sangat banyak sekarang ini, banyak itu. Ada yang riba terang-terangan, ada yang riba pakai ibarat itu. Kalau dikritik baca ibarat itu. Jadi riba terang-terangan dengan riba yang pakai topeng, pakai hila, punya ibaratnya. Ini pakai hila. Awas, laisa dinullahi bil hiyali fantabih ya raqidal muqali, kata Habib Abdul Haddad. Laisa dinullah bil hiyali. Agama Allah itu bukan hela-hela, bukan krena-krena. Ini haram ya apa caranya direkayasa bisa halal. Agama Allah itu bukan rekayasa. Fantabih ya raqidal muqali. Maka sadarlah wahai orang yang tidur matanya, mata hatinya tidur. Ingat, kitab yang dikarang oleh ulama ini untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan untuk menjauhkan kita dari Allah, bukan untuk merekayasa aturan-aturan Allah. Awas. Riba di helah, di fikih diterangkan makruh. Jadi kalau riba haram ya, tapi kalau di helah jadi makruh, di fikih seperti itu. Tapi Habib Abdullah Al-Haddad ngomentari ada di Nasaih Diniyah. Benar makruh di hukum dunia, di akhirat hukumannya sama. Orang yang melakukan hela riba akan diiqab seperti pelaku riba. Hukum dunia makruh, artinya apa hukum dunia makruh? Kalau negaranya menerapkan undang-undang Islam, maka pelaku riba harus ditakzir, harus dihukum, harus disanksi. Tapi orang yang melakukan hela riba gak bisa. Kenapa? Dia gak melakukan riba. Makruh secara fikih. Kalau pemerintahnya ikut madhab yang ini, gak bisa mentakzir ini. Paham ya? Gak bisa mensanksi ini karena melakukan riba. Bisa disanksi karena melakukan hilah, tapi disanksi karena melakukan riba nggak bisa, dia nggak melakukan riba kok. Ya, seperti itu. Tapi di akhirat percuma. Di akhirat sama, dikumpulkan dengan pelaku riba, sama dengan pelaku riba. Itu di Nasaih Diniyah. Kalau di Kalau di Dakwatut Tamah lebih parah. Habib Abdul Haddad lebih keras lagi di Ad-Da'watut Tamah. Bagaimana Habib Abdul Haddad di Ad-Da'watut Tamah? Orang yang melakukan riba secara terang-terangan itu seperti kufar Makkah, kafir terang-terangan. Tapi kalau yang melakukan hila riba seperti munafikin yang di Madinah, ya, seperti munafikin yang di Madinah akan diiqab seperti iqabnya orang munafikin. Pura-pura Islam tapi hakikatnya kufur. Jadi lebih parah, iqabnya orang munafikin lebih parah ya. Itu, lebih parah. Itu di Ad-Da'watut Tamah, karena itu hati-hati. Itu. Riba ini di zaman akhir sebagaimana sabda Rasulullah SAW akan menyebar kemana-mana. Sekarang di mana-mana nyebar kemana-mana, mekar ya. Itu di mana-mana, di setiap kampung, hampir setiap kampung ada. Itu dan Farhan itu. Keliling ke rumah-rumah gitu ya, keliling ke rumah-rumah. Kalau dulu orangnya yang datang ke tempatnya riba, sekarang ribanya yang datang ke rumah-rumah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Itu. Kalau yang datang tatuan, insya Allah orang itu si ada takut-takutnya. Kalau datang sarungan bawa ibarat lah, ini repot ini ya. Yang datang sarungan bawa kitab ya, dibawakan kitab. Nah, ini yang repot ini, riba yang model kayak gini. Itu. Ar-riba lughatan az-ziyadah. Riba secara bahasa itu bertambah. Itu tambahan. Ini riba secara lughatan. Riba secara syar'an ini takrif riba dalam be'. Jadi sekali lagi riba itu ada dalam jual beli be', ada riba dalam utang piutang. Wa syar'an aqdun ala iwadin makhsus ghairi ma'lumit tamatsul fi mi'yaris syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalain au ahadihima. Nah, ini antum perlu fokus ini dalam takrif, pokok harus paham betul lafaz per lafaz. Ini. Ar-riba syar'an aqdun ala iwadin makhsus ghairi ma'lumit tamatsul fi mi'yaris syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin
fil badalain au ahadihima. Tarif-tarif hafalkan kayak Fatihah ya. Itu. Riba itu apa? Aqdun ala iwadin maksus. Akad terhadap iwat tertentu. Barang-barang tertentu, enggak semua barang. Jadi dalam jual beli yang berlaku riba itu hanya dalam barang-barang tertentu. Apa saja nanti diterangkan. Akad pada iwat tertentu yang tidak jelas samanya. Ima jelas-jelas beda, yang tidak diketahui samanya. Sama. Tidak diketahui sama apa enggak. Ima jelas-jelas beda atau enggak jelas geji. Itu. Yang tidak diketahui sama kesamaannya menurut ukuran syarak. Yang dipakai ukuran syarak. Halatal akad ketika akad. Itu. Au ma'a ta'khirin fil badalain atau disertai penundaan pada dua badal, pada mabe dan saman, pada saman dan musman, au ahadima atau salah satunya terdapat takhir. Ahsan, ini kita lanjut dulu, nanti kita terangkan tarif. Biar antum punya gambaran lebih lagi, soalnya perlu fokus ini. Kita baca dulu. Hukmur riba wa ma la yakunu illa fihi. Hukumnya riba dan riba tidak berlaku kecuali dalam perkara itu. Hukmur riba tahrim. Riba ini hukumnya haram, bahkan dosa besar dan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iwat maksus itu ini. Wala yakunu. Riba itu tidak berlaku dalam illa fi bai'in naqdan ba'dihima bi ba'din wa mat'umatul adami kadzalik. Riba itu tidak berlaku kecuali dalam jual beli nakden. Kemarin ada naked, ada arad. Naked itu apa? Emas dan perak, baik dicetak atau jadi koin uang, jadi koin atau berbentuk batangan atau perhiasan apa saja. Yang penting emas dan perak. Itu. Tidak berlaku kecuali dalam jual beli emas dan perak. Ba'diyah bi ba'din. Emas dijual dengan emas atau dengan perak. Perak dijual dengan perak atau dengan emas, hanya di situ. Wa mat'umatul adami kadalik. Kadalik ai ba'dihha bi ba'din. Kadalik itu maksudnya ba'dihha bi ba'din. Dan makanan manusia dijual dengan makanan. Beras dijual dengan beras. Nah, itu. Beras dijual dengan beras atau beras dijual dengan jagung. Itu berlaku hukum riba. Apa mutlak? Idza naqasat syurutu sihhatihi. Kalau syarat sahnya kurang. Kalau terpenuhi syarat sahnya ya enggak riba. Kapan riba? Kalau kurang dari syarat-syaratnya. Gitu. Catatan kaki di bawah itu mafhumuhu annahu ma astijma'i syurut la yusamma riba wa kadzalik. Mafhumnya ini kan dikatakan riba kalau naqasat syurutu sihhatihi. Mafhumnya berarti kalau syaratnya semuanya terkumpul tidak dikatakan riba. Ya, memang demikian. Wa huwa kadzalik. Memang demikian, tidak dikatakan riba. Gitu. Jadi riba hanya berlaku dalam emas perak dan makanan manusia. Makanan hewan enggak. Makanan jin enggak, hanya makanan manusia. Makanan jin tulang enggak berlaku riba ya. Kenapa? Bukan makanan manusia, makanannya jin. Kemudian katul, dedek ya, dedek kata orang Jawa, dedek, katul. Apa itu? Kulitnya padi yang dihaluskan itu loh. Padi kan ada kulitnya ya, ada kulitnya. Kulitnya itu dihancurkan jadi lembut gitu. Nah, ini namanya kata orang Jawa dedek, katul. Ini untuk makanan ayam. Ada manusia makan itu? Hah? Mau? Kalau mau tak bawakan. Ya. Itu. Makanan ayam itu ya, makanan ayam. Ini juga tidak berlaku hukum riba. Jadi riba itu berlaku dalam emas perak dan makanan manusia. Mat'umat, maka artinya sesuatu yang dikonsumsi manusia. Enggak harus makanan ini, hatta air. Air termasuk to'am. Air termasuk to'am. Itu. Air termasuk riba itu. Air itu. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Ini syaratnya. Nanti kita kembali ke tarif setelah kita baca ini. Insya Allah gampang nanti memahami tarif. Biasanya harus memahami tarif dulu ya. Itu. Nah, tapi di sini enggak. Kita baca apa?
Syarat-syaratnya dulu, baru nanti kembali ke tarif. Insya Allah langsung jelas nanti. Syurutu sihhati bai'in naqdi bin naqdi wal mat'um bil mat'um. Tadi kan emas dengan emas atau dengan perak, perak dengan perak atau dengan emas, itu kan ribawi. Dikatakan riba kalau tidak memenuhi syarat. Makanan manusia dengan makanan manusia sejenis atau tidak? Beras dengan beras atau beras dengan jagung tidak sejenis. Ini riba kalau tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ini sekarang. Syurutu sihhati bai'in naqdi bin naqdi, syarat sahnya jual beli emas naked dengan naked, wal mat'um bil mat'um, makanan dengan makanan. Syurutu sihhati bai'id dzahab bil dzahab, wal fiddah bil fiddah, wal mat'um bi jinsihi. Kalau dengan jenisnya emas, syarat sahnya jual emas dengan emas sejenis, emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Wal mat'um bi jinsihi, makanan dengan yang sejenis, beras dengan beras, jagung dengan jagung, kedelai dengan kedelai, air dengan air yang sejenis. Apa syaratnya? Ziyadatan ala syurutil al marrah salah satun. Ada 3 syarat tambahan. Plus syarat B yang kemarin berlaku juga. Syarat B yang kemarin apa? Harus tohir, harus manfaat, harus bisa diserah terimakan dan seterusnya. Syarat-syarat baik kemarin berlaku di sini. Cuman ada tambahan apa? Salah satun. Ada 3 tambahan. Apa 3 tambahan syarat ini? Al-hulul wat taqabud fi majlisil aqdi wat tamasul. Jadi harus hulul. Hulul ini tidak ada penyebutan tempo. Tidak ada penyebutan tempo. Tidak ada penyebutan dibayar nanti, dibayar besok, dibayar seminggu lagi. Tidak ada penyebutan tempo, kontan. Hulul ini kontan. Tidak ada perjanjian tempo, penundaan. Itu hulul. Syarat kedua, wattaqabudu fi majlisil aqdi. Harus sudah serah terima, mabek diserahkan, saman juga serahkan. Saman dan musman sama-sama diserah terimakan. Di mana? Fi majlisil akad, di majelis akad sebelum berpisah. Sebelum akiden berpisah, itu harus ada serah terima. Kalau tidak ada serah terima, walaupun kontan, tapi belum serah terima, satunya ke hammam dulu, tidak bisa. Serahkan dulu baru ke hammam. Nah, itu. Jadi harus kontan dan harus serah terima di tempat. Tidak cukup salah satu, dua-duanya. Ada serah terima di tempat majelis, tapi ada penyebutan tempo tadi. Dibayar sehari lagi, dibayar besok. Habis itu, wes sekarang wes, tidak bisa. Paham ya? Jadi nggak boleh ada penyebutan tempo, harus kontan dan harus serah terima ada di majelis akad. Ketiga, harus tamasul, sama. Harus sama. Beras 1 kilo boleh ditukar dengan beras 1 kilo. Emas 1 gram boleh ditukar dengan emas 1 gram. Kalau beda nggak boleh. Kalau beda nggak boleh. Walaupun ini kualitasnya bagus. Nah, ini beras lokal ditukar dengan beras basmati, beras madi besar. Ya, misalnya beras madi besar kan ya? Besar apa enggak? Nah, makanya beras mandi besar ya. Nah, itu. Jadi beras biasa lokal per kilonya 13.000. Kalau beras mandi besar berapa per kilo? Sekitar berapa? Hah? Zaman dulu itu. Sekarang udah murah sekarang ya. Itu sekarang udah murah banyak soalnya dulu jarang. Katakan buat elek-elekan 30.000 aja. Nah, itu. Katakan 30.000. Jadi beras lokal 13.000. Ditukar dengan beras mandi, beras basmati yang per kilonya 30.000. Ini kalau mau tukar beras dengan beras harus sama-sama 1 kilo. Loh, rugi yang beras basmati ya? Ya harus begitu kalau mau tukar beras dengan beras. Wah rugi, ya jangan dibeli dengan beras, beli dengan uang, begitu. Kalau beras tukar beras, ya harus 1 kilo, walaupun yang satu harganya mahal, harus 1 kilo. Emas dengan emas, ya harus sama-sama 1 kilo. Kalau mau tukar 1 gram, itu misalnya emas 1 kilo dapat dari mana ya? Nah, itu. Wadah ya. Nah, ini syaratnya. Jadi untuk jual beli emas dengan emas atau perak,
Yang sejenis dulu yang kita bahas ya. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, makanan ditukar dengan makanan sejenis. Ini harus sah, harus memenuhi 3 syarat: kontan, serah terima di majelis, dan tamasul. Hulul takobut fi majlisil akdi wat tamasul. Itu syaratnya. Satu nggak terpenuhi jadi riba, dosa besar. Satu syarat aja nggak terpenuhi, dosa besar. Ya kayak tadi itu, beras lokal ditukar dengan beras basmati. Yang beras basmati 1 kilo, yang beras lokal 3 kilo, haram, riba. Emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram, haram, riba. Perak 1 gram ditukar dengan perak 1 gram, haram, 2 gram, haram, riba. Kenapa? Sejenis. Kemarin di bab zakat, uang kertas sama dengan emas apa enggak? Sama-sama wajib zakat kan? Kalau punya tabungan uang harus dizakati seperti punya tabungan emas. Dalam riba sama. Dalam riba sama. Emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram, haram apa enggak? Haram, riba. Riba, dosa besar. Lu anak setuju, hatta inti setuju, syariat tidak setuju. Bukan berarti inti setuju terus halal. Nah itu juga banyak yang suka sama suka, terus halal gitu. Syariat tidak halal ya, syariat tidak ridho. Antum melakukan riba, farhan, sama-sama farhan, sujud syukur dua-duanya, tetap haram. Bukan berarti ridho sayyidul ahkam, ya nanti dulu ya. Itu tetap haram. Nah, uang kertas sama dengan emas apa enggak? Sama dengan emas. Berarti yang hari-hari ini mulai banyak di pinggir jalan, uang baru 100.000, pecahan 10.000. Antum kalau beli bayar 100.000, bayarnya 120.000. Berarti uang 100.000 rupiah dibayar dengan 120.000 rupiah. Riba apa enggak? Dosa besar apa enggak? Masya Allah, kepingin menyenangkan anak kecil ya dengan cara riba. Uang apa dikasihkan anak kecil itu? Uang riba ya. Itu uang hasil dari muamalah riba. Hati-hati. Jangan hanya kepingin menyenangkan anak kecil terus dengan cara riba. Silakan cari uang baru, tapi cari yang tidak riba. Cari yang tidak riba. Waduh, sulit ke bank ini, tidak semua orang bisa tukar uang baru. Mungkin atas nama lembaga bisa, kalau perorangan sulit. Ya tidak harus ngasih uang baru. Anak kecil itu tidak buta warna. Antum kasih 5.000 baru sama 20.000 udah jelek gitu. Farhan yang mana? 20.000 yang jelek. Anak dulu buta warna, sekarang nggak buta warna, paham internet sudah ya. Itu. Jadi waduh tidak baru ya Pak. Kasih orang 20.000, seneng dia farhan ya. Itu tidak butuh barunya sekarang ya. Ya kalau zaman dulu anak kecilnya seneng yang baru, sekarang enggak, seneng yang gede. Itu. Atau bisa disiasati ya. Biar enggak kelihatan jelek itu dikasihkan ke anak kecil, beli amplop. Kan banyak amplop lebaran itu ya. Murah, 5.000 sudah dapat 1 paket ya. Itu murah. Beli amplop yang bagus itu, kasih gambar Upin Ipin apa-apa gitu ya, gambar inti tidak apa-apa ya. Ngeprint sendiri ya. Itu. Jadi belikan amplop lebaran, dimasukkan ke dalam, dikasihkan, jadi kelihatan ada amplopnya bagus gitu ya. Dan di amplopnya bagus, jadi hatta uangnya di dalam tidak baru, tapi ada amplopnya yang bagus, lumayan ketutup ya, sama-sama 5.000 tapi ada amplopnya ya. Nah, seperti itu. Jangan kemudian melakukan riba. Ini riba yang banyak di mana-mana. Dan dibiarkan. Ya, dibiarkan. Orang diomongi juga, oh haram dong, saya jualan kok. Itu. Ya karena jarangnya diterangkan. Itu jarangnya diterangkan hal-hal kayak gini ini perlu dalam pengajian-pengajian umum dibahas. Itu. Perlu. Jadi percuma kita bahas marotib apa? Maratibul auliya, bahas daqaiqul ikhlas, daqaiqut tasawuf pada masyarakat, tapi hal kayak gini mereka tidak paham. Tidak ada ibadah ikhlas kalau mereka masih melakukan riba. Jangankan ikhlas ibadah tok males sudah. Ya, jangankan ikhlas ibadah males. Kalau udah
makanannya dari riba. Antum ngajak mereka ikhlas, amal belum mau diajak ikhlas. Ya. Amal dulu baru ikhlas. Kalau orang melakukan riba tidak bisa amal, berat badannya. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a amaba, berat. Untuk ibadah itu berat. Udah hal-hal kayak gini perlu sering disampaikan. Ya, masalah riba ini. Udah, itu untuk emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan yang sejenis, beras dengan beras dan seterusnya. Syaratnya 3, termasuk uang rupiah dengan uang rupiah harus sama. Kalau uang rupiah dengan dolar ya tidak harus sama, itu beda jenis itu. Itu sama kayak perak dengan emas, beda kalau rupiah ditukar dolar. Naik 100 dolar dengan 100 rupiah. Ya, 100 dolar, kalau 100 rupiah beli kerupuk tidak dapat. Itu kalau 100 dolar dapat kerupuk sak geronjong ya. Sak geronjongnya sak sepeda yang jualan ya, itu dapat semuanya. Itu kalau 100 ya beli satu kerupuk nggak boleh, nggak dapat satu kerupuk ya. Ini harus sama ya, nggak bisa. Ini beda kalau beda jenis ini syaratnya. Wa syurutu sihhati bai'idz dzahab bil fiddah. Nah, ini kalau beda jenis. Syarat sahnya jual emas dibeli dengan perak. Wa aksihi, atau perak dibeli dengan emas. Termasuk rupiah dengan dolar, dolar dengan rupiah, ya. Dolar dengan rupiah itu. Wal mat'um bi ghairi jinsihi minal mat'umat. Makanan ditukar makanan lain yang tidak sejenis. Beras ditukar jagung, jagung ditukar gandum, gandum ditukar beras, ya. Makanan dengan makanan tapi tidak sejenis, jenisnya beda. Syaratnya ya berlaku syarat B+2. Apa? Sama kayak tadi, al-hulul wat taqabud fi majlisil aqdi. Harus hulul, kontan, tidak boleh ada tempo. Kemudian harus serah terima di majelis akad, ya, harus serah terima di majelis akad. Ini kalau beda jenis, emas dengan perak, perak dengan emas, beras dengan jagung, jagung dengan beras. Ini tidak berlaku syarat tamatsul. Jadi tidak apa-apa, jagung 2 kilo tukar beras 1 kilo boleh. Perak 10 gram tukar emas 1 gram boleh. Uang dolar 100 dolar tukar rupiah 1.500.000 boleh. Kenapa? Beda jenis. Wadah ya? Nah, jadi kita paham sekarang bahwa akad riba itu hanya berlaku pada itu, akdun ala iwadin makhsusin, akad pada iwat tertentu, pada barang-barang tertentu, yaitu apa? Emas, perak, uang kertas, uang, ya. Maka makanan apa? Manusia. Kalau sejenis maka syaratnya 3. Kalau tidak sejenis maka syaratnya 2. Itu syaratnya 2. Ya. Suratul riba, sebelum kita detailkan lagi tarif ke surahnya riba. Contohnya riba. Suratul riba, contohnya riba, ayyakula zaidun li amrin. Zaid ngomong pada Amr, bi'tuka hadal khotamad dhahaba. Ini saya punya cincin emas, saya jual ke antum. Dengan berapa? Bidi'fihi waznan minadab. Dengan emas yang timbangannya 2 kali lipat. Cincin emas berat 10 gram ditukar emas 20 gram. Bidi'fihi, dengan 2 kali lipat, ya, dengan kelipatannya. Waznan, secara timbangan, minadab, dari emas. Jadi cincin emas seberat 10 gram ditukar emas seberat 20 gram. Fayaqulu Amrun qabiltu. Amr mengatakan qabiltu, saya qabul. Ini riba. Kenapa? Terjadi jual beli emas dengan emas. Syarat tidak terpenuhi apa di sini? Tamatsul. Syarat tamatsul tidak terpenuhi. Tidak sama timbangannya, ya. Tidak sama timbangannya. Contoh kedua riba. Au yaqula lahu. Zaid dengan Amr. Zaid ngomong pada Amr, bi'tuka hadal wasaqal hintoh. Saya jual hintoh, gandum seberat 1 wasak. Takaran 1 wasak, takaran itu wasak gitu ya. 1 wasak, katakan 1 kilo lah, tapi takaran 1 liter. Wasak itu besar, banyak, ukuran yang lumayan banyak, anggap aja liter sudah ya.
Bukan liter, wasak bukan liter. Kalau kita memahamkan dalam ke zaman sekarang, wasak itu kan zakat itu nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu kan kemarin sekitar 612 ya, 612 kilo. Jadi satu wasak itu 100 kilo lebih ya. Nah, katakan liter aja wis. Bi'tuka hadal wasaqal hintah. Ini ada gandum 1 liter, sebanyak 1 liter saya jual ke antum dengan apa? Biwasqaini, dengan 2 wasak, dengan 2 liter minal dzurrah, dari jagung. Gandum dengan jagung sejenis apa enggak? Tak sejenis kan ya? Disyaratkan tamasul apa enggak kalau enggak sejenis? Tidak disyaratkan tamasul. 1 liter gandum ditukar 2 liter jagung. Tapi muajjalaini ila syahrin, tapi nanti bayarnya sebulan lagi. Ini tak berikan ke antum, tak jual ini gandum saya ini 1 liter tak jual ke antum, fadol. Antum bayar jagung 2 liter sebulan lagi, tapi bukan sekarang. Anak butuh jagung sebulan lagi. Muajjalaini ila syahrin, atau dua-duanya sama-sama muajjal. Nanti kalau panen masih kurang sebulan. Anak panen gandum kurang sebulan, antum panen jagung kurang sebulan. Jadi saya beli jagungnya antum 2 liter, tak bayar gandum 1 liter, tapi sebulan lagi ya. Sebulan lagi nunggu panen. Fayaqulu amrun qabiltu, itu saya terima. Lah, ini syarat yang enggak terpenuhi apa? Hulul. Loh, tamasul enggak syarat ya. Tamasul enggak syarat karena beda jenis. Hulul ini enggak kontan, gara-gara enggak kontan, ada tempo sebulan. Ini contoh yang tidak memenuhi syarat itu, hulul. Contoh lagi, au yaqulalahu, Zaid ngomong pada Amr, bi'tuka hadal wasqal hintah, bihadal wasqil hintah. Ini gandum 1 liter tak jual ke ente dengan gandum ente 1 liter, sejenis kan ya, sama-sama gandum, ukurannya sama-sama 1 liter. Berarti sudah tamasul apa enggak? Sudah tamasul. Fayaqulu amrun, ngomong Amr, qabiltu, saya terima. Ada masalah di sini? Sampai di sini ada masalah? Enggak ada. Cuman masalahnya ini masalahnya. Wa yatafarraqa qablat taqabud. 2 orang ini kemudian pisah sebelum sempat serah terima. Wah deh, ini juga riba. Apa syarat yang terpenuhi? Taqabud. Ini sering berlaku kalau antum tukar uang. Hati-hati. Jadi kalau tukar uang ke bank, mau beli rupiah, saya punya dolar $500, misalnya saya mau jual ke bank, mau beli rupiah berapa? 7.500.000 misalnya. $500 tak jual 7.500.000. Apa harus tamasul? Enggak, karena beda jenis, dolar sama rupiah. Yang harus apa? Hulul dan taqabud. Akad di bank ya mesti hulul kan, enggak mungkin itu tak bayar besok itu. Kalau tukar, kalau utang beda. Ini enggak tukar, ini ya jual. Itu jual dolar dengan rupiah. Udah transaksi. Itu. Kadang-kadang sebagian pegawai bank uangnya bisa saya terima Bapak. Itu Bapak Jailani, bisa saya terima uangnya? Oh ya, silakan diterima. Udah dihitung, oh ya. Udah. Habis itu orangnya pergi ke dalam. Ngambil uang karena di lacinya enggak ada, mungkin ya. Di lacinya enggak ada. Ngambil di dalam. Pisah masjid apa enggak? Nah, riba ini. Caranya enggak riba, ya jangan transaksi dulu, suruh ngambil dulu ya. Suruh ngambil dulu, uangnya siapkan dulu baru transaksi. Jangan transaksi dulu kemudian orangnya masuk. Wah deh. Nah, jadi datangkan dulu, siapkan, baru transaksi. Itu caranya. Wah deh. Sudah. Ini dari ini mempermudah nanti antum takrifnya riba sekarang gampang. Kalau langsung terangkan tarifnya nanti mumet. Nah, sekarang kita balik ke tarif. Riba itu adalah akdun ala iwadin maksus, akad pada barang-barang tertentu. Antum sudah tahu barang tertentu apa? Nakden sama mat'umul adami, mat'umatul adami, makanan manusia. Emas perak termasuk uang. Dan makanan manusia. Makanan manusia, bukan makanan hewan, bukan makanan jin. Bukan makanan hewan dan bukan makanannya jin. Itu. Ghairi ma'lumit tamasul fi mi'yari syar'i halatal akad. Berhentinya di situ.
yang tidak diketahui samanya. Kapan disyaratkan sama tadi? Kalau sejenis. Nah, jadi riba itu gara-gara jual beli barang tertentu, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras yang tidak diketahui samanya. Tidak diketahui jadi harus tahu sama, harus dicek. Ya, beras ditimbang, yang ini ditimbang, ini beras. Oh, ini kira-kira sekilo, ini kira-kira sekilo. Enggak bisa kira-kira. Kira-kira itu berarti majhul, harus maklum tamasulnya. Artinya samanya itu harus pasti. Harus diketahui. Ditimbang dulu, emas 1 gram dengan emas 1 gram, timbang dulu. Perak 1 gram dengan 1 gram, timbang dulu. Kalau uang enggak usah ditimbang, tinggal dilihat aja ya. Itu. Timbang. Hitung dulu, jangan ini kira-kira ini uang sak kresek ini kira-kira 100 juta. Ditukar dengan uang pecahan yang lain 100 juta juga rupiah. Ini kira-kira 100 juta, jangan kira-kira, dihitung dulu ya. Dihitung, dipastikan. Nah, itu harus maklumut tamasul. Maklumut tamasul. Kebalikan dari maklumut tamasul apa? Ada 2. Yang enggak memenuhi maklumut tamasul ini apa? Imma majhulut tamasul. Apa kalimatnya itu? Al-jahlu bil mumasalah ka haqiqatil mufadalah ya. Al-jahlu bil mumasalah ka haqiqatil mufadalah. Tidak tahu sama atau tidak itu sama seperti ketika jelas-jelas beda. Jadi kebalikan dari maklumut tamasul itu imam majhul atau maklumut tafadul. Ini yang enggak memenuhi syarat maklumut tamasul. Jadi harus betul-betul sama. Ya enggak memenuhi syarat betul-betul sama apa? Majhul, enggak jelas. Ini berapa? Enggak tahu, ya paling sekilo paling. Ada beras. Ada beras mau ditukar beras. Ini berapa? Paling kira-kira seliter. Ini berapa? Ya kira-kira seliter, paling enggak tahu, kira-kira aja kayaknya ya. Coba kita angkat. Oh iya kayaknya seliter ini kayaknya ya. Enggak bisa kayaknya ya. Nah, ini majhul enggak memenuhi syarat. Riba kalau majhul. Atau maklumut tafadul, jelas-jelas beda. Ya kayak tadi 1 liter beras ditukar dengan 2 liter beras. Itu. 1 liter beras ditukar dengan 2 liter beras. Ini juga apa? Riba. Nah, jadi yang enggak memenuhi syarat maklumut tamasul itu imam majhul atau maklumut tafadul. Jadi balik lagi, riba itu adalah akad pada barang-barang tertentu yang tidak pasti samanya, tidak dipastikan sama. Sama dan tidak ini fi mi'yaris syar'i, pakai ukuran syarak. Apa? Untuk mengetahui kadar barang itu kan imma dengan takaran atau timbangan, iya kan? Imma takaran atau timbangan. Timbangan itu seperti kilo. Kalau takaran seperti liter, iya kan? Liter itu kan takaran kan? Takaran 1 canting kalau apa? Ya seperti itu, liter. Itu ada liter, ada kilo kalau zaman sekarang. Ada takaran, ada timbangan. Lah, untuk mengukur sama itu harus pakai yang apa? Mi'yar standar syarak. Pakai standar syarak. Kalau syarak dulu itu menetapkan timbangan, ya harus pakai timbangan, enggak boleh pakai takaran. Kalau syarak pakai takaran, ya harus pakai takaran, enggak boleh pakai timbangan. Jadi yang dipakai ukuran syarak ini apa maksudnya? Ukuran syarak itu catatan kaki di bawah itu. Ya. Huwal kailu fil makil. Itu. Huwal kailu fil makil. Yaitu menggunakan takaran untuk barang-barang yang ditakar oleh syarak. Wal waznu fil mauzun. Itu. Timbangan untuk barang-barang yang ditimbangnya. Timbangan untuk barang-barang yang ditimbang, titik itu tidak perlu. Wal addu fil ma'dud wad dar'u fil madru, ini tidak perlu, tidak berlaku di riba ini ya. Ini tidak berlaku di riba. Wal addu fil ma'dud tidak ada. Wal addu fil ma'dud wad dar'u fil madru, itu udah. Fa ma'lumut tamasul fi ghairi mi'yaris syar'i. Kalau tamasul tapi tidak pakai standar syarak,
maka dianggap tidak sama. Ya, sama tapi tidak menggunakan ukuran syara. Enggak dianggap sama. Contohnya apa? Kawaznil makil. Syara menakar barang itu pakai takaran, kok antum pakai timbangan, atau sebaliknya wakailul mauzun, barang yang harusnya ditimbang antum takar. Yang dipakai adalah urufnya ahlul Hijaz. Jadi mi'yarus syar'i ini apa? Mi'yarus syar'i ini apa maksudnya? Mi'yarus syar'i ini adalah adatu ahlul Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya mi'yar syar'. Jadi yang dipakai timbangan atau takaran untuk mengetahui kadar itu harus mengikuti adat penduduk Hijaz itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijaz itu Makkah, Madinah, Yamamah dan kampung-kampung yang di sekitarnya. Jadi Hijaz itu Makkah, Madinah, Yamamah dan kampung-kampung yang di sekitarnya. Jadi Makkah wal Madinah wal Yamamah wa Quraha, jamaknya Qaryah. Itu yang dimaksud Hijaz. Makkah wal Madinah wal Yamamah wa Quraha. Makkah, Madinah, Yamamah dan kampung-kampung yang di sekitar situ. Itu namanya Hijaz. Jadi ngikuti adat ahlul Hijaz. Beras itu ditakar apa enggak? Ditakar apa ditimbang? Kata siapa? Di Tegalarum. Enggak, bukan Tegalarum. Hijaz. Ya, di Kalimantan, bukan Kalimantan. Hijaz. Ya, jadi pakai adat Hijaz. Bukan Hijaz yang sekarang. Antum, iya anak punya sahib di Hijaz. Tak telepon dulu. Enggak, fi hadi Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW. Lu ya apa kita SMS orang mati? Hah? SMS orang mati? Enggak, sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, sudah dijelaskan oleh para ulama. Beberapa itu sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa makanan itu oleh orang Hijaz ditimbang. Ada makanan itu ditakar. Ya kita lacak itu, kita cari di kitab-kitab ya. Kalau nggak tahu nanti dilihat. Kalau nggak ketahuan ya apa adatnya ahlul Hijaz dulu ini, beras. Dulu beras nggak ada di sana. Mungkin wallahualam mungkin. Ya, karena orang dulu di sana makannya gandum, tidak makan nasi ya. Itu nasi dari luar. Ya apa ini? Ulama punya apa? Punya dobit. Kalau tidak ketahuan adatnya ahlul Hijaz pada saat itu apa? Ulama punya dobit. Apa dobitnya? Untuk biji-bijian, makanan biji-bijian yang gedenya di bawah kurma, yang gedenya di bawah kurma pakai liter, pakai takaran. Tapi kalau kurma ke atas itu pakai timbangan. Beras lebih kecil dibanding kurma, lebih gede, lebih kecil kan? Berarti pakai apa? Takaran liter. Itu liter. Tapi kalau telur lebih gede dibanding kurma, maka pakai apa? Timbangan kilo. Ya, jadi kalau antum tukar telur dengan telur itu ya harus ditimbang. Jangan ditakar, ada renggang-renggangnya. Apalagi petugas penjual yang pinter ditata, ya apa caranya renggangnya gede ya. Itu telaten, masya Allah. Telaten. Khususnya Pak Dunas itu telatennya luar biasa. Untuk korupsi LPG itu ngambil dari setiap tabung yang ada. 10 tabung dapat 1 tabung. Jadi dikasih alat gitu ya. Jadi kulaan tabung LPG masih full, isinya full 3 kilo itu ya. 3 kilo. Nanti dia punya beberapa tabung kosong. Dia punya alat untuk menghubungkan 2 tabung LPG itu. Jadi tabung yang ada isinya taruh bawah, tabung yang nggak ada isinya taruh atas, dikasih kayak pipa kecil itu, ditekan. Jadi isinya yang banyak, wah masuk ke atas. Ya jangan banyak-banyak, kelihatan nanti beratnya ya. Itu masuk ke atas. Dapat 10 tabung lumayan. Jadi 10 tabung dikurangi untuk ngisi 1 tabung dengan 20.000 ya. Seperti itunya. Padahal ya berapa sih hasilnya ya? Hasilnya berapa? Itu rela. Beli neraka dengan harga murah rela ya. Beri neraka dengan harga murah. Itu. Nah, korupsi triliunan sih lumayan.
ini berapa ribu rupiah seperti itu terus. Makanya kalau kadang-kadang kalau kita beli tabung LPG segelnya ada tapi diginikan untuk ngangkat sudah ya itu kuat, tak pernah minum madu ini segele. Itu diangkat gini tak lepas segele. Ada kan kayak gitu LPG. Kadang ada yang masih kuat itu segelnya. Sebagian enggak, dia pakai tangan, sit ini lepas itu. Atau enggak ini husnudon. Ini yang nyabut pakai tangan kebanyakan minum madu, makanya aku kuat ya. Itu. Madunya diwiriti sama yang jual ya. Itu makanya kuat. Hah? Oh iya. Itu. Jadi ala kulli hal. Jadi ukurannya pakai standar syarak. Itu pakai standar syarak. Jadi kalau dulu ditakar ya pakai takaran, kalau dulu ditimbang ya pakai timbangan. Adatnya adat Ahlul Hijaz pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau yang nggak ketahuan ya itu tadi, yang lebih kecil dibanding kurma pakai takaran liter seperti beras. Kalau yang gede kurma ke atas ukurannya maka pakai timbangan seperti telur. Itu pakai timbangan, jangan pakai takaran, pakai timbangan. Jadi akdun ala iwadin maksusin ghairi ma'lumit tamasul. Ghairu ma'lumit tamasul, catatan kaki di bawah itu bi ayyakuna ma'lumat tafadul, ma'lumut tafadul. Itu. Au majhulut tafadul wat tamasul. Atau majhul. Tamasul apa tafadul enggak jelas. Ini tidak memenuhi syarat ma'lumut tamasul. Jadi ghairu ma'lumit tamasul itu imma ma'lumut tafadul atau majhulut tamasul wat tafadul itu. Halatal akad, ngertinya itu harus halatal akad. Ya, maklumnya itu jadi akdun ala iwadin maksusin ghairi maklumit tamasul. Maklum dan tidak itu yang menjadi ukuran ketika akad. Kalau ketika akad antum sudah tahu terhindar dari riba. Tahu sama ini. Tapi kalau ketika akad tidak memenuhi syarat itu, tidak jelas tak sama banda atau jelas-jelas beda ketika akad, maka itu riba. Jadi maklum dan tidak itu ukurannya ketika akad. Jadi percuma kalau ada beras, ini ada beras satu wadah, ini beras satu wadah, nggak tahu ukurannya berapa, sama apa enggak, nggak tahu itu. Wis akad wis nanti ditakar. Setelah akad nanti ditakar. Ayo beras ini, beras ente, beras basmati, beras anak, beras lokal, tukar ya. Timbangannya berapa ini? Takarannya berapa? Enggak tahu 1 liter apa enggak tahu. Wis akad aja dulu, akad. Setelah akad nanti kita takar. Setelah akad ditakar, percuma batal. Walaupun kemudian ditakar sama, tetap batal. Kenapa? Ukurannya halatal akdi. Nah, ini riba yang pertama, akdun ala iwadin maksus ghairi maklumit tamasul fi mi'yar syar'i halatal akad. Ini disebut ribal fadl. Jadi riba ada 3. Yang pertama namanya ribal fadl. Ini. Yang pertama namanya ribal fadl. Riba gara-gara ada kelebihan. Fadl itu kan kelebihan. Syaratnya harus tamasul, kalau tidak tamasul. Kapan ini? Kalau sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Kok tidak memenuhi syarat tamasul, maka jadinya riba. Namanya ribal fadl. Termasuk yang uang baru itu ya. Antum beli uang baru 100.000, pecahan 10 ribuan baru, bayarnya 120.000. Itu riba, namanya ribal fadl. Ribal fadl. Terus kita lanjut. Au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Atau adanya penundaan pada dua badal, saman dan musman sama-sama ditakhir, atau salah satunya ada takhir. Nah, ini juga riba. Catatan kaki di bawah aikobdon. Penundaannya apa? Serah terimanya nggak ada tempo, nggak ada penyebut tempo, kontan cash. Tapi serah terimanya lambat sampai pisah dari majelis akad. Takhir di situ catatan kaki di bawah. Oh mah takhir. Takhir apanya? Aikobdon. Serah terimanya ada penundaan sampai pisah majelis, belum ada kopetnya kayak tadi tuh yang tukar uang, sudah transaksi kontan kan, cuman uangnya nggak ada di laci, masuk ke ruangan yang tidak di dalam tadi itu. Ini terjadi penundaan dalam kobot, walaupun cash kontan, nggak ada tempo ya, tapi gara-gara ada penundaan dalam serah terima sampai pisah dari majelis. Ini namanya ribal
yad. Itu. Yang nomor 2 ini ribal yad. Dan yang ketiga yang ada temponya, au istihqaqan, berhaknya. Ini apa? Beras ente 1 liter tak tukar dengan beras ana 1 liter, tapi sebulan lagi. Serahkan sebulan lagi. Jadi saya berhaknya nunggu sebulan. Ini istihqaqan. Namanya riban nisa. Nasa. Bukan riba nisa ya. Riba nasa ya. Itu riban nasa, itu riba nasa. Ini macam-macamnya riba. Jadi yang enggak tamasul ribal fadl, yang ada penundaan qobd itu ribal yad, yang ada perjanjian tempo itu riban nasa, itu riban nasa. Balik ke atas, catatan kaki yang atas. Ar-riba lughatan az-ziyadah wa syar'an aqdun ala. Lah aqdun ala itu ada catatan kakinya. Hadza ta'rif shadiqun bi aqsamir riba ats-tsalatsah. Tarif ini mencakup 3 macam riba. Wahya ribal fadlu. Yang cetakan sarah ribal falu ya. Ribal falu, ribal fadlu. Wa ribal yad, wa riban nasa bi fathin nun, bukan nisa, bi fathin nun. Riban nasa wal mad nasa, bukan nasa. Bukan nasa. Kalau nasa ya apa? Ya ada itu jual beli nasa itu ya, itu. Nasa itu. Riba nasa bi fathun wal mad ayil ajal, gara-gara ada tempo. Fal awal ribal fadl itu apa? Ini tarifnya ribal fadl. Sudah paham antum? Sekarang tinggal nunjukkan anunya saja, nasnya saja. Al awal ribal fadl itu adalah bai'ur ribawi bijinsihi. Barang ribawi ditukar dengan yang sejenis. Apa barang ribawi? Emas, perak, makanan manusia termasuk air ya. Termasuk air itu mat-umat. Air itu termasuk mat-umat. Air mineral itu termasuk mat-umat. Jadi ini fadl, air barokah. Punya anak 1 liter. Tukar punya antum 3 liter. Tidak barokah punya antum. Tak tukar punya anak 1 liter plus barokah. Tidak bisa itu ya. Kenapa? Ribal fadl. Bai'ur ribawi bijinsihi. Itu ma'aziyadatin fi ahadil iwadain, sejenis ditukar tapi ada kelebihan, ndak maklumut tamasul. Ini ribal fadl. Wasani bai'ur ribawiyan, jual beli barang ribawi, jual beli barang ribawi ma'a ta'khiril qabdi lahuma, ada penundaan qabd, auli ahadihima atau salah satunya, dua-duanya ditakhir atau salah satunya an majlis akad. Tidak ada qabd di majelis akad, baik sejenis atau tidak sejenis. Ini namanya ribal yad. Wasalis ribal nasa, yaitu bai'ur ribawain ma'al ajal, ada tempo tadi itu. Nah, ini riba yang ada dalam apa? Jual beli ya. Riba yang ada dalam jual beli. Tadi disinggung bahwa riba itu ada yang ada di jual beli, ada yang utang piutang. Nah, di sini masuk ke mana ini? Wazada ba'duhum rabi'an, beda. Riba utang itu beda. Wa huwa ribal qardi. Riba dalam utang piutang. Apa ribal qardi itu? Ini dobitnya. Wa kullu qardin jarra naf'an. Naf'an pada siapa? Lil mukrid, kepada yang menghutangi. Ghaira nahwir rahni, selain semacam gadai jaminan. Nah, jadi ini ribal qard itu setiap utang yang menarik kemanfaatan, membawa kemanfaatan dengan perjanjian, ya, dengan perjanjian kepada yang menghutangi. Ente tak utangi 1 juta, tapi dibayar 1.200.000. Manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak 200 itu? Manfaat pada siapa? Yang hutang apa yang menghutangi? Yang menghutangi, riba. Ente tak utangi 1 juta, tapi dengan syarat bayarnya 900. Riba apa bukan? Riba. Manfaatnya pada siapa? Ente yang hutang kan? Ente yang hutang, anak yang menghutangi. Tak utangi uang ente 1 juta, tapi bayarnya tidak boleh lebih dari 900. Bayarnya 900. Ada manfaat apa enggak? Ada keuntungan 100 itu kan ya? Siapa yang dapat keuntungan? Yang hutang, bukan yang menghutangi. Apa riba? Bukan. Riba itu naf'an lil mukril, ini yang membantu, jadi yahanu begitu ya. Itu. Ini membantu yahanu. Itu. Jadi sedekah 100.000 tapi dengan gaya ya seperti itu tadi ya. Nah, jadi kalau ente tak hutangi 1 juta dengan syarat bayar 1.200.000, riba. Kenapa? Manfaatnya kepada yang menghutangi.
Tapi kalau ente tak utangi 1 juta dengan syarat bayar 900.000, manfaat memang itu kepada yang hutang, nggak apa-apa, sodako itu, sodako yahanu, paham ya? Ini ribal qard. Kalau ada perjanjian, kalau nggak ada perjanjian ya nggak riba. Misal ente tak utangi 1 juta, udah utang 1 juta tak kasih. Pas bayar, ente bayarnya 1.200.000 tanpa ada janji-janji apapun ya. Tanpa ada janji-janji apapun. Sebagai bentuk terima kasih, ente ngasih bonus 200.000. Riba apa enggak? Enggak riba. Kenapa? Enggak ada perjanjian di dalam akad, dalam transaksi. Justru itu sebaik-baik orang yang hutang begitu. Itu. Jadi ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kalau bayar hutang. Bukan ketika utang nangis-nangis, setelah utang nggak nyapa. Ya. Seketika hutang ngaku saudara, kakek ente yang nomor 5 itu masih ada hubungan kerabat lumayan jauh dengan kakek anak nomor 13. Itu. Ya. Ketika datang utang ngaku-ngaku saudara, setelah utang nggak kenal udah, pura-pura nggak kenal. Ini mafhumnya hadis tadi itu sejelek-jelek orang kayak itu. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ndak baik dalam pelunasan hutang. Imma ndak bayar, bulet atau yang lain-lain. Intinya ndak baik atau ngurang-ngurangi. Dipotong, dikurangi ya. Utang 100 juta, dipotong 500.000 ndak kelihatan ini setiap bendel itu dikurangi 1 lembar masa bakal dihitung enggak? Kayak gitu itu ya. Nah, ini hadisnya tadi ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutang. Mafhum mukhalafahnya, orang yang paling jelek adalah orang yang tidak baik ketika dalam urusan pelunasan hutang. Bulat atau nyaur besok. Enggak nyaur fulus, nyaur besok ditagih besok ya. Tagih lagi besok ya, tagih lagi besok ya. Akhirnya gregetan marah. Ya pasti setiap ditagih datangnya besok. Mesti selalu bilang besok-besok. Ya inti sendiri nggak paham-paham. Dari kemarin kan anak ngomong nggak bayar fulus, bayar besok ya. Udah tak bayar besok ya. Inti nggak paham-paham. Nah, ini orang paling jelek gitu. Orang paling jelek. Jadi itu ribal qard. Kullu qardin jarra naf'an lil mukrid, kecuali jaminan. Kalau manfaatnya berupa jaminan tidak masalah. Misal ana menghutangi Fikri 1 juta, bayarnya 1 juta tapi dengan syarat ente ngasih jaminan ke ana, ente kasih jaminan HP titipkan ke ana, tak bayar, kalau tidak bayar tak jual. Nah, ini tidak apa-apa, ini jaminan. Jadi utang piutang 1 juta dengan bayar 1 juta dengan syarat ada jaminan untuk dijual kalau nggak bayar. Ini nggak masalah, bukan riba, manfaat tapi jaminan, tidak apa-apa. Tapi jaminan ya disimpan, bukan dipakai. Lah kalau dipakai jadi riba juga. Ente tak utangi 5 juta dengan syarat motor ente kasihkan anak tak pakai kemana-mana. Banyak kan di masyarakat kayak gitu ya. Mobil cekelan. Ada orang utang berapa? 10 juta. Ya khair, 10 juta. Mobil ente taruh di mana? Tak pakai setiap hari kemana-mana. Kalau udah lunas, tak kembalikan mobilnya. Nah, riba kalau kayak gini. Kenapa? Mendatangkan manfaat kepada yang menghutangi. Manfaat itu tidak harus bayarnya lebih. Manfaatnya kayak tadi itu, motor ente taruh di rumah tak pakai selama ente belum bayar. Kalau akadnya qard jadi riba. Kalau akadnya qard jadi riba namanya. Wah deh, jadi riba. Atau misalnya apa saja, manfaat apa saja. Itu. Ente tak utangi 1 juta, ya tapi dengan syarat ente harus menikahkan adik ente ke ana misalnya. Itu. Ente kemarin nolak, sekarang harus kalau mau tak utangi. Ya, sama manfaatnya. Itu riba juga ini. Riba juga. Nah, apapun manfaat yang itu riba. Itu. Tapi dengan syarat ada perjanjian. Ya, ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, enggak riba secara fikih. Tapi untuk warok, seperti contoh Imam Abu Hanifah. Pernah Imam Abu Hanifah itu ada orang, Imam Abu Hanifah kan pedagang. Jadi alim, mujtahid,
Cuman syuhul, pedagang. Beliau itu pedagang, Imam Abu Hanifah itu pedagang. Ada sebagian orang punya utang pada Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah itu jalan, panas terik matahari itu. Panas sekali. Panas sekali. Ada naungan rumah, teduh kan kalau ada naungan rumah kan ya. Imam Abu Hanifah menjauh, tidak lewat naungan itu. Menjauh, lewat jalan panas-panasnya itu. Semua orang milih ya teduh itu, ternaungi oleh tembok rumah orang. Rumahnya tinggi. Milih itu. Imam Abu Hanifah enggak, menjauh. Lewat panasnya. Ditanya, "Imam, antum ini kok aneh? Panas-panas orang-orang semuanya jalan milih yang teduh, Anda malah milih yang panas." Kenapa? Iya, soalnya rumah ini yang ada bayang-bayangnya ini rumah orang yang punya utang ke ana. Rumah orang yang punya utang ke ana. Loh, terus emangnya kenapa? Iya, kalau ana lewat di naungan rumahnya orang itu, ana takut memanfaatkan naungan rumah orang yang hutang ke ana. Masuk riba nanti ya? Enggak riba sebenarnya, cuman waroknya saja. Nah, karena itu orang-orang hebat itu biasanya tidak fikih-fikihan tok, tapi warok. Hatta halal secara fikih, tapi nggak dilakukan. Kalau itu mengurangi sifat warok, itu karena warok itu penting. Gitu. Misalnya antum ada punya kerabat atau sohib, tidak begitu baik ke antum, biasa aja, biasa. Antum datang ya biasa, ke rumahnya hari raya ya dikasih apa? Ya itu air mineral yang separuh itu ya, air mineral separuh itu nggak istimewa, biasa kayak tamu umumnya biasa. Habis itu punya utang nggak antum? Habis itu punya utang nggak antum? Biasanya kalau ke rumahnya biasa kasih air mineral separuh itu. Ini gara-gara dia punya utang, antum hari raya datang ke rumahnya dia, mau minum apa? Kopi apa teh? Itu saya ada nih, ada semua, fadhol. Itu mau apa? Es campur. Itu jangan diterima. Ini dia ngasih antum gara-gara dia punya utang. Secara fikih tidak apa-apa, tidak ada perjanjian itu kan. Perjanjian kalau anak rumah itu buatkan kopi, jangan hanya air mineral separuh itu. Kalau ada perjanjian gitu riba. Ini tidak ada perjanjian. Morogati mereka. Biasanya model kayak gitu. Ini tiba-tiba nawari macam-macam. Fadhol, milih yang mana? Kayak warung di sini ada semua. Fadhol. Jangan diterima warok ya. Ndak wes air mineral separuh kamal ada. Itu jadi jangan apa? Kamanas ya, jangan istimewa. Nah, secara fikih tidak apa-apa, tapi warok penting. Innal warok sashadatin fahkim bina. Itu. Jadi warok itu pondasi agama ini. Itu karena itu kuatkan pondasinya. Dan riba qard ini dikatakan wala yahtassu birribawiyat. Kalau ribal qardi tidak khusus emas, perak, uang apa saja. Ya. Ribal qard itu pokok utang apa saja. Utang apa saja, hatta utang kain. Ya, hatta utang kain. Kain kan bukan ribawi. Ribawi kan hanya emas, perak sama makanan. Ini utang kain. Utang kain artinya bakal nyaur kain. Kalau utang kain bayar uang, ini beli. Bukan kok korot. Utang kain nyaur kain nanti. Utang sarung nyaur sarung. Ini namanya korot. Ini kalau ada perjanjian lebih juga sama jadi riba. Jadi ribal korot tidak khusus pada barang-barang ribawi, luas cakupannya. Ribal korot ini yang sangat banyak sekarang ini. Ribal be ini jarang. Ya ribal be terjadi pada menjelang hari raya itu, tukar uang baru di pinggir jalan itu. Itu riba be itu, ribal fadl ya. Itu yang banyak terjadi. Yang paling banyak di mana-mana merata ke masyarakat ini ribal qard, termasuk jual beli dengan sistem pembayaran Shopee Pay Later. Ya. Shopee Pay Later, antum utang kan ke Shopee kan? Itu penjualnya dapat bayaran lunas itu. Antum bukan utang ke penjualnya itu, utangnya ke Mbak Shopee. Ya. Utangnya ke Mbak Shopee. Jadi antum pingin beli HP, nggak punya fulus, mau hari raya nggak punya fulus, kepingin HP, beli di Shopee. Shopee Pay Later, dicicil per bulan lumayan kan, murah kan ya, 100.000. Kalau beli langsung cash 3 juta misalnya. Ini kalau Shopee Pay Later per bulan cukup bayar 100.000, dicicil sekian bulan, berapa kali cicilan itu. Nah itu jangan dikira antum utang ke penjual atau utang ke penjual sama saja nanti ujung-ujungnya itu antum diutangi Shopee.
Coba tanyakan ke penjual, dia dapat uang cash apa enggak? Dapat uang cash dia. Jadi antum bayarnya kontan atau model Shopee Pay Later, penjual tetap dapat uang kontan tunai. Jadi antum utang ke Mbak Shopee 3 juta kan hasilnya harganya, antum nyicil 100.000 sampai 40 kali, jadinya 4 juta. Utang 3 juta, bayarnya 4 juta. Riba apa enggak? Riba korot. Kemudian belum lagi ada denda-denda keterlambatan. Kalau terlambat ada denda, bukan hanya 4 juta, ada dendanya nanti walaupun tidak begitu gede. Tapi tetap ada denda. Denda ini juga sama. Ini riba jahiliyah ini. Riba jahiliyah itu apa? Anzirni azidak. Jadi orang jahiliyah itu ngutangi 1 juta. Sebulan dibayar, sebulan tidak bisa bayar, waduh ya apa tidak bisa bayar, ya nggak apa-apa, tak kasih tambahan waktu, tapi nambah utangnya mana beranak, ya bukan 1 juta, 1.100.000. Nah ini riba jahiliyah ini ya, andirni azidak. Ini yang menjadi sababun nuzulnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, yaitu sababun nuzulnya riba model seperti ini. Apa? Menjatuhkan denda atas keterlambatan pembayaran hutang. Ini sababun nuzulnya ribal jahiliyah, itu yang disebut ribal jahiliyah ya ini. Andirni azidak, andirni, beri aku tempo, beri aku tambahan waktu, tak tambahi hutangnya, tak tambahi fulusnya. Andirni azidak, hati-hati. Jadi banyak itu. Jadi jangan pernah transaksi di Shopee menggunakan Shopee Pay Later. Walaupun ditawari terus, setiap buka langsung keluar iklannya ya, itu di TV terus. Ini promosi riba itu. Riba sekarang udah tambah mudah. Itu. Kalau riba dulu itu repot, harus pergi ke bank, harus bawa ini. Sekarang enggak, onlinean banyak ya. Riba online, enggak perlu bawa surat tanah, enggak perlu bawa, macam-macam. Itu. Gampang sekali sekarang riba itu banyak. Karena itu antum kalau mau melakukan muamalah dares dulu, belajar dulu ilmunya. Kalau ndak waqa'ta fir riba syi'ta am abait. Ente mau ndak mau bakal terjerumus dalam riba. Bakal terjerumus, dan riba ini dosa besar yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu. Jadi hindari itu transaksi menggunakan. Kalau belum makomnya nggak usah beli. Orang dulu itu gitu, kalau nggak makomnya nggak beli. Sekarang nggak nunggu makomnya. Itu belum waktunya beli mobil, belum waktunya beli rumah, belum waktunya beli sepeda. Ya itu akhirnya terjerumus ke dalam riba. Orang dulu ndak beli kalau sudah mampu, ndak maksa-maksakan, ndak takalluf. Sekarang nggak, hatta kepingin foya-foya utang riba sekarang. Zaman dulu orang utang itu kalau kepepet, sekarang enggak, kepingin foya-foya utang, pingin mewah-mewahan utang gitu. Makanya sekarang banyak orang kaya tapi tidak bisa santai. Kenapa? Sibuk, harus bayar cicilan. Masya Allah, mobilnya mewah, semuanya serba mewah, tapi nggak bisa tidur. Antum, masya Allah, lebih tidurnya ya. Itu orang kaya itu yang miliarder itu nggak bisa tidur itu. Kenapa? Nggak terlunasi cicilan ini. Cicilannya per bulan berapa miliar? Cicilan rumah, cicilan mobil nomor 1, cicilan mobil nomor 2, cicilan mobil nomor 3, cicilan HP, cicilan ini, cicilan itu, cicilan banyak ya. Itu nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Itu nggak nikmat, nggak menikmati kekayaannya. Jadi capek untuk ngelunasi utang, baru lunas ngambil lagi, baru lunas ngambil lagi, baru lunas ngambil lagi. Kadang yang satu belum lunas ngambil lagi, terus kayak gitu. Nggak ada tenangnya. Itu nggak ada tenangnya. Itu hati-hati. Riba ini menghilangkan barokah. Itu riba ini menghilangkan barokah. Kemudian terakhir sebagai penutup, bahwa riba itu dari yang antum pelajari tadi, antum bisa memaham riba itu hanya antara emas dengan emas atau dengan perak. Ya. Perak dengan perak atau dengan emas, uang dengan uang. Nah, itu. Beras dengan beras atau beras dengan makanan lain selain beras. Tapi kalau emas dengan beras ada riba? Tidak ada ya. Kenapa? Beda ilat. Emas ribawi apa bukan? Ribawi. Uang ribawi apa bukan?
beras ribawi, tapi beda, ndak ada hubungan ini. Jadi kalau beli beras pakai uang nggak ada ribawiannya. Kenapa? Ilatnya beda. Yang makanan kenapa riba? Karena makanan. Yang nakden kenapa riba? Ya karena khilaf ulama. Ada yang mengatakan jauhariyatul asman, artinya ya karena dia emas, karena dia perak. Atau ada yang mengartikan jauhariyatul asman, artinya dia kaunuhu samanan min asli khilqah, karena sejak lahir procot owek langsung layak untuk jadi alat pembayaran. Beda dengan kertas, lahir procot tidak jadi alat pembayaran, baru dapat stempel Bank Indonesia, ya dicetak oleh Bank Indonesia baru menjadi alat pembayar. Kalau uang emas dan perak asli itu dicetak nggak dicetak ya alat pembayaran memang. Ada yang mengatakan enggak, alat pembayaran yang lumrah dipakai, yang ghalib itu. Itu jadi alat pembayaran yang ghalib, kaunuhuma samanal asyai ghaliban, karena ghalib biasa dipakai oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Uang kertas kan biasa dipakai untuk alat pembayaran. Ya udah riba. Itu alasannya. Alasan ribanya karena alat pembayaran yang lumrah dipakai. Kalau makanan, alat ribanya ilat ribanya karena makanan tidak nyambung. Jadi kalau beli beras dengan uang tidak berlaku syarat hulul, takobut, tamasul, itu tidak berlaku. Padahal ya? Itu tidak berlaku syarat 2 maupun 3. Jadi surat riba itu tadi sudah kita baca ada 3. Yang pertama itu contohnya ribal fadl, yang kedua contohnya ribal yad, yang ketiga riba nasa, yang kedua ya, yang ketiga contohnya ribal yad itu. Nah, jadi hati-hati, riba sekarang ke mana-mana. Jadi harta sarungan yang datang kalau riba ya jangan antum ambil. Itu harta yang datang sarungan kopian. Ya, tidak harus tatuan yang datang. Hatta sarungan, kalau riba ya riba. Yang namanya riba tetap riba, baik sarungan atau tatuan. Sarungan atau tatuan tetap. Yang namanya riba riba. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.